Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke semester 2 ya anak-anak. Untuk pertemuan pertama ini kita lanjutkan untuk materi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini tidak jauh berbeda kok dengan persamaan kuadrat pada pertemuan kita sebelumnya di semester 1 ya, bab terakhir. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, atau fx-nya ini kita ganti y. Nah, sehingga y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, dengan a tidak sama dengan 0, jadi a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk melukis grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah untuk menentukan grafik fungsi kuadrat yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu y dan menentukan titik puncak grafik. Nah, setelah ditemukan 3 titik itu tadi, kita bisa melukis grafik fungsi pada bidang kartesius. Nah, oke, langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, lukislah grafik fungsi berikut. Y sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6. Nah, untuk yang pertama kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu x. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu x ini kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama dengan faktorisasi, kemudian dengan rumus, dan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Tapi untuk di fungsi kuadrat ini kita tidak menggunakan ketiga metode itu. Kita hanya pilih salah satu, bisa menggunakan rumus saja atau bisa menggunakan faktorisasi fungsi kuadrat saja. Nah, untuk yang melengkapi kuadrat sempurna terlalu lama sepertinya kalau digunakan untuk fungsi kuadrat ini ya. Oke, jadi di sini Bu Is akan menjelaskan 2 metode, yaitu metode faktorisasi dan metode rumus. Nah, yang pertama adalah dengan metode faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, kalau kita punya pemfaktoran fungsi kuadratnya y sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. Nah, x pangkat 2 itu kan faktornya adalah x dan x. Nah, kemudian untuk min 6, nah di sini kan c-nya adalah min 6. Nah, min 6 kan bisa kita peroleh dari 3 dikalikan 2, kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tandanya adalah min. Nah, negatif 1 kan. Nah, 3 dan 2 selisihnya adalah 1. Kemudian karena di sini tandanya negatif, sehingga yang lebih besar kita berikan tanda negatif. Nah, sehingga bentuk pemfaktorannya kita punya 0 sama dengan x min 3. Nah, x min 3 dan x ditambah 2. Kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian kita pisah kurungnya menjadi x min 3 sama dengan 0 dan x plus 2 sama dengan 0. Kemudian min 3 di sini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, min akan berubah jadi positif, sehingga x sama dengan 3. Kemudian yang plus 2 ini kita pindah ke sebelah kanan juga, karena dia plus maka akan berubah jadi min ya, sehingga kita punya x sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk menentukan x-nya dulu lah. Kalau titik potong sumbu x, nah berarti di sini harus ada x, y ya. Maka kita punya di sini x-nya adalah 3, maka kita punya 3. Karena titik potong sumbu x, maka y-nya sama dengan 0, maka kita punya 3,0, dan di sini kita punya negatif 2,0. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua atau langkah alternatif setelah pemfaktoran adalah dengan rumus. Nah, rumus x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Sama seperti persamaan kuadrat kemarin ya, kita hanya mengulang saja. Langsung kita masukkan di sini
ada min B. Nah, B-nya ingat B adalah koefisien dari X pangkat 1, maka di sini adalah B. Kemudian A-nya yang di depan X pangkat 2 atau koefisien X pangkat 2, jika tidak ada angkanya sama dengan 1. Jadi di sini juga min 1. Ini A-nya. Kemudian C-nya adalah min 6. Ini adalah C. Sehingga kita masukkan ke rumusnya. Nah, min B berarti min, kemudian B-nya kita masukkan min 1 plus minus akar B kuadrat, jadi B-nya masuk min 1 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya adalah 1 dan C-nya adalah negatif 6. Nah, per 2A, A-nya juga 1. Terus di sini min ketemu min akan berubah jadi positif ya. Karena min dikali min kan positif, di sini jadinya plus 1. Kemudian plus minus min 1 pangkat 2 berarti kita punya min 1 dikalikan min 1. Nah, min kali min plus 1 kali 1, 1. Kemudian di sini min 4 dikalikan 1, min 4. Min 4 dikalikan min 6 ya. Min kali min plus 4 kali 6, 24. Sehingga di sini kita dapatkan 1 plus minus 5. 5 dari akar di sini. Nah, ini kan 1 ditambah 24 sehingga hasilnya adalah 25. Kemudian jangan lupa ada tanda akar ya, jadi kita akarkan sehingga akar 25 sama dengan 5. Nah, kalau sudah sampai sini kita pecah jadi 2. Nah, karena di sini kan tandanya masih plus min ya, jadi kita pecah yang pertama plus dan yang kedua min, sehingga di sini kita punya 1 plus 5 per 2 sama dengan 1 tambah 5 adalah 6, sehingga di sini kita punya 6 dibagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian ini 1 dikurangi 5, duitnya 1, utangnya 5, jadinya kita punya utang 4, min 4 dibagi 2, jadinya min 2. Sama ya nak ya, X-nya di sini kita ketemu 3 dan negatif 2, di sini juga 3 dan negatif 2. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 2,0. Kita lanjut. Langkah yang kedua yakni menentukan titik potong sumbu Y. Kalau menentukan titik potong sumbu Y, maka kita masukkan X-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini X itu sama dengan 0. Kalau tadi kan titik potong sumbu X itu Y-nya yang kita jadikan 0. Nah, sekarang X-nya yang kita jadikan 0. Sehingga Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 akan berubah menjadi Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif 6. Karena di sini 0 pangkat 2, 0 dikurangi 0, 0 lagi. 0 dikurangi 6 adalah negatif 6. Maka di sini titik potong sumbu Y-nya kita punya X-nya tadi 0. Jadi di sini masuk 0, Y-nya negatif 6 sehingga 0, negatif 6 adalah titik potong sumbu Y. Kemudian titik yang terakhir adalah titik puncaknya. Nah, di sini kita punya X puncaknya min B per 2A dan Y puncaknya adalah min D per 4A. Nah, untuk X puncak kita masukkan seperti tadi ya. B-nya adalah di sini B, B-nya adalah min 1, kemudian A-nya adalah 1 sehingga kita punya min. Nah, di sini min akan berubah jadi positif. Maka kita punya 1 per 2. Kemudian Y puncak. Nah, Y puncak adalah min D per 4A. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi di sini ini adalah rumus dari D atau determinan ya. Nah, ini kita hitung dulu. B kuadrat, B-nya masuk min 1 pangkat 2. Kemudian min 4. A-nya adalah 1.
Oke, A-nya di sini belum masuk. A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 6. Sehingga min 1 pangkat 2 adalah 1, min 4 dikali 1 min 4, min 4 dikali min 6. Nah, min kali min jadi positif. Plus 4 kali 6, 24. Nah, 24 ya. Ini kita hitung dulu, 1 ditambah 24 adalah 25. Dan di sini ada tanda negatif sehingga hasilnya menjadi negatif 25. Negatif 25 per 4A. A-nya adalah 1 sehingga 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, ini kita sederhanakan, kita jadikan pecahan campuran biar nanti kita masukkan ke koordinat kartesiusnya biar enggak bingung ya. Jadi di sini 25 kita bagi 4. Nah, 25 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6. Nah, 1 ini sisanya. Kan 25 dibagi 4 dapat 6, sisa 1. Nah, di sini adalah sisa pembagiannya, ditaruh sini. Sisanya 1. Nah, satunya 1 per 4. Tandanya negatif mengikuti yang depan ya. Jadi kita punya Y puncaknya adalah min 6 1 per 4. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 1 per 2, min 6 1 per 4. Jadi kita tuliskan di sini 1 per 2, negatif 6. Nah, 1 per 4 untuk titik puncaknya. Oke, kita simpan. Kalau tadi titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 2,0. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Kemudian titik puncaknya adalah setengah, min 6, 1 per 4. Sekarang kita lukiskan. Nah, oke. Ingat-ingat tadi titik potong terhadap sumbu X di sini adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Nah, sumbu X-nya tadi titik potongnya di 3,0 berarti di sini. Kemudian titik potong sumbu X1-nya adalah min 2,0. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 6, ya kan? Taruh sini saja. Nah, jadi di sini negatif 6. Kemudian titik puncaknya adalah setengah. Oke, kita anggap di sini ya. Setengah. Kemudian min 6 1 per 4 berarti lebih di sini ya. Kita anggap di sini min 6 1 per 4. Nah, untuk titik puncaknya kita hubungkan dulu. Nah, anggap saja di sini titik puncaknya. Nah, terus ini titik potong sumbu Y. Nah, ini titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu X. Nah, kalau sudah ketemu ketiganya, tinggal kita hubungkan. Waduh. Nah, terus ini ke atas. Nah, kalau gambar di buku kayaknya lebih mulus ya nak ya. Nah, jadi nanti coba kalian gambar di buku catatan kalian sendiri ya. Yang lebih bagus, saya yakin pasti bisa lebih bagus dari gambar Bu Is di komputer ini. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Sampai berjumpa di minggu depan jika ada tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.